Pemirsa, profesi seorang jurnalis atau wartawan rentan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Terlebih para kontributor yang kerap meliput peristiwa. Lalu bagaimana pihak Disnaker dan Dewan Pers menjawab implementasi K3 bagi jurnalis dan seperti apa potret kontributor di Jakarta meliput peristiwa yang berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? Berikut liputannya. Tanpa menggunakan jaket pelampung, seorang jurnalis ini bertaruh nyawa. Rio Manik, salah satu kontributor Jakarta, meliput evakuasi mayat di tengah derasnya aliran sungai Ciliwung di kawasan Matraman, Jakarta Timur, 2 November 2020 lalu. Sambil berdiri di atas perahu karet yang nyaris terseret arus, jurnalis kelahiran 1981 ini tetap melakukan peliputan demi mendapat gambar terbaik peristiwa. Sama damkar, nah pas di situ juga saya deg-degan kenapa itu airnya deras banget gitu kan, pas airnya deras. Setelah deras saya berpikir aduh, saya sambil liputan tuh saya berdoa aja tuh, Tuhan bikin saya selamat itu, soalnya ini perahunya udah mulai ke bawah arus nih gitu kan. Kontributor yang bertugas di bagian timur Jakarta ini bahkan mengaku pernah mengalami dampak psikologis hingga terbawa mimpi usai meliput peristiwa korban tewas akibat tertabrak kereta. Inisiatif membantu mengangkat jenazah. Nah setelah itu sampai di rumah, nah ada kayak semacam, kalau dibilang mistis ya iya juga sih. Seperti misalnya gini, kalau pas lagi saya tidur tuh ke bawah mimpi, kaki saya tuh karena mungkin nginjak-injak bekas-bekas orang meninggal yang ketabrak gitu kan, sisa-sisanya tuh saya akhirnya saya kayak ke bawah mimpi tuh saya kayak digigit, kaki saya tuh kayak digigit setan gitu kan. Tapi nah setelah itu saya dalam mimpi saya tuh saya digigit setan, terus saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan gitu. Akhirnya saya sadar, terus saya bangun, terus saya berdoa lagi. Nah begitulah pengalaman selama liputan. Pada 19 Mei 2020 lalu, Rio bahkan nekat menembus akses melewati pagar besi dengan jalur setapak di pinggir sungai demi sampai di TKP kecelakaan truk terguling di Tol Jagorawi. Di sela peliputannya, Rio Manik juga tak jarang membantu petugas mengevakuasi korban tewas seperti evakuasi korban tewas akibat kecelakaan atau kebakaran. Risiko yang dihadapi jurnalis televisi memang rentan mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Data dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, sejak Januari hingga Desember 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis mencapai 43 kasus. Di antaranya kasus teror dan intimidasi terhadap jurnalis hingga kasus penghapusan peliputan dan penahanan. Mengingat hal tersebut, Direktur Bina Riksa K3 Disnaker, Yuli Adiratna, berjanji mendukung penerapan pedoman K3 bagi jurnalis secara implementatif. K3 bagi jurnalis sangat penting karena risiko bagi jurnalis ini cukup tinggi. Satu, misalnya dia dikejar tayang, kemudian mengejar target, harus wawancara pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diprediksi, itu punya risiko atas kesehatan kerja. Bahkan dimungkinkan adanya penyakit akibat kerja, misalnya telat makan, istirahatnya tidak tentu karena harus kejar tayang dan malam hari, dan waktu-waktu yang memang sulit diprediksi. Tentu kami Kemnaker sangat mendorong bagaimana adanya penerapan K3 khususnya bagi jurnalis, baik itu secara individu maupun bagi perusahaannya. Sehingga K3-nya itu betul-betul implementatif dan bisa betul-betul melindungi teman-teman jurnalis yang melakukan pekerjaan. Meski angka-angka kasus K3 terhadap jurnalis terus bertambah, penerapan penyelesaian kasus K3 jurnalis masih belum maksimal. Ketua Dewan Pers Ajomardi Azra menyatakan perlindungan terhadap pers masih dalam sebatas MOU kepada Polri dan belum ada realisasi K3 secara nasional. K3 jurnalis ini sesuatu hal yang mendesak, sesuatu hal yang urgen ya. Nah, jadi oleh karena itulah maka kita ingin membuat semacam panduan lah agar keselamatan ya para jurnalis kita ini di lapangan itu bisa lebih baik, karena sekarang ini keselamatan mereka masih belum terlindungi lah dengan baik ya. Jurnalis itu
mencakup pengertiannya itu koresponden, mencakup artinya kontributor, ya kan, mencakup juga warga netizen, ya kan, netizen journalism, ya, jurnalisme warga itu kan ada tuh yang mengirim berita, mengirim video dan sebagainya, itu juga termasuk yang dilindungi. Sementara data dari AJI sejak Januari hingga Desember 2021, sebaran wilayah kasus kekerasan terhadap jurnalis terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yakni 5 kasus, DKI Jakarta 4 kasus, Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Jawa Timur masing-masing 3 kasus. Minimnya kesadaran penerapan K3 bagi para jurnalis, terutama para kontributor di Jakarta, menjadi cermin bahwa implementasi K3 belum maksimal, bahkan mungkin jauh dari ideal. Lalu bagaimana penerapan K3 bagi jurnalis di daerah bahkan pelosok di tanah air? Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan.